Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mary Merliana di materi pelajaran ekonomi kelas 11 di Doa Bangsa Channel, TV-nya edukasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri yang kedua di pendapatan nasional, yaitu mengenai pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan mampu menguasai konsep tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan terkait pengertian, fungsi, dan komponen-komponennya. Yang kedua, kalian harus mampu mengaplikasikan dan menyajikan bentuk hitungan dari pendapatan per kapita serta pertumbuhan pendapatan per kapita tiap tahun di tiap negara. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menguasai dan memahami bagaimana cara membaca kurva Lorenz dan menentukan kriteria koefisien Gini atau rasio Gini pada setiap negara di pendapatan per kapita suatu negara di pendapatan nasionalnya. Berikut penjelasannya. Konsep pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara kurun waktu 1 tahun atau dapat ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Jadi secara umum kalau kita menentukan pendapatan per kapita ini rumusnya PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Itu untuk bentuknya PDB. PDB itu produk domestik bruto atau produk-produk lokal di negara kita. Bisa menggunakan pendapatan per kapita dengan rumus sebagai berikut. Dan yang kedua, kalau pendapatan per kapitanya berbentuk PNB atau produk nasional bruto, artinya produk-produk yang bersifat nasional, maka pendapatan per kapitanya bisa menggunakan rumus sebagai berikut, di mana PNB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Pertumbuhan per kapita dari pendapatan nasional. Pertumbuhan per kapita pendapatan nasional ini, pendapatan per kapita setiap tahunnya bisa kita bandingkan dan bisa kita hitung dengan menggunakan GT atau kalau nama Indonesianya itu pertumbuhan per kapita tiap tahun ya. Rumusnya sebagai berikut, di mana PNRT dikurangi PNRT-1 dibagi dengan PNRT-1 kali 100%. GT di sini pertumbuhan dan pendapatan per kapita dalam persentase. PNRT itu artinya pendapatan per kapita di tahun T. PNRT-1 artinya pendapatan per kapita di tahun sebelumnya. Ya. Kemudian bagaimana cara menentukan pendapatan per kapita ini? Kita akan simak perhitungannya sebagai berikut. Di sini disajikan contoh perhitungan pendapatan per kapita nasional suatu negara. Katakanlah Indonesia ya. Indonesia pada tahun 2008 PDB atau GNP-nya adalah sebanyak 500 triliun rupiah. Sedangkan di 2009 itu 600 triliun rupiah. Jumlah penduduknya adalah 150 juta jiwa untuk tahun 2008 dan untuk tahun 2009 itu sekitar 160 juta jiwa. Di sini kita akan menentukan berapa sih pendapatan nasional di negara kita pada tahun 2008 dan 2009 serta bagaimana laju pertumbuhannya. Pertumbuhannya apakah naik ataukah turun dari 2008 ke 2009? Mari kita simak penjelasannya. Di sini untuk menghitung pendapatan per kapitanya kita bisa menggunakan rumus PNB per kapita ya. Jadi bisa PNB tadi di rumus, bisa PDB ya. Di sini kebetulan saya memakainya PNB karena dua-duanya ada, PDB-nya ada, GNP-nya ada. Jadi kalian bisa bebas menggunakan apa saja. Oke, di sini PNB per kapita sama dengan PNB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Itu untuk rumus pendapatan per kapitanya. Sedangkan untuk mencari laju pertumbuhan pendapatan per kapitanya kita bisa menggunakan rumus GT sama dengan PNRT dikurangi PNRT-1 dibagi dengan PNRT-1 dikalikan dengan 100%. Sehingga kita dapat melihat datanya sebagai berikut. Dari data itu akan didapat pendapatan per kapitanya yaitu tahun 2008. Di situ pendapatan per kapitanya adalah 500 triliun dibagi dengan 150 juta. Artinya tadi pendapatan nasional 500 triliun itu dibagi dengan jumlah penduduknya sebesar 150 juta. Maka didapatkan kalau kita menggunakan rumus matematik kita coret saja gitu ya. Nolnya sebanyak 7 buah seperti penyebutnya, di bawah penyebutnya ada 7 buah nol. Kita coret dengan penyebut pembilangnya. Maka didapatkan 50 juta dibagi dengan 15.
Hasilnya adalah 3.333.333,33 rupiah. Oke. Di tahun 2009 pendapatan per kapitanya kita juga dengan menggunakan rumus yang sama bisa menghitung, yaitu besarnya PNB per tahun itu dibagi dengan jumlah penduduk menghasilkan 600 triliun dibagi dengan 160 juta jiwa. Maka menghasilkan 60 juta dibagi 16, hasilnya 3.750.000 rupiah ya. Kita bisa simak di sini pendapatan per kapita dari tahun 2008 ke 2009 akan terjadi kenaikan. Kita bisa lihat di angkanya dari 3.333.333 rupiah, 33 itu dengan 3.750.000. Kita akan mendapatkan selisih nanti kita hitung di GT ya. Di GT di sini di pertumbuhan per kapita tiap tahunnya kita bisa memasukkan rumus yang tadi di mana PNRT dikurangi PNRT-1 per PNRT-1 dikali 100%. Kita lihat PNRT berarti yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan di sini adalah laju pertumbuhan dari 2008 ke 2009. Berarti PNRT-nya di sini adalah 2009 ya yang ditanyakannya. Oke, berarti di sini 2009 tadi pendapatan per kapitanya adalah 3.750.000. Kita tulis ulang 3.750.000 dikurangi dengan pendapatan per kapita tahun sebelumnya atau PNRT-1 yaitu tahun 2008 jumlahnya 3.333.333,33 rupiah. Ya, dibagi dengan masih PNRT dikurangi 1 atau PRNT tahun sebelumnya. Artinya dibagi dengan pendapatan per kapita tahun 2008 yaitu 3.333.333,33 rupiah. Maka menghasilkan, kita lihat selisih dari 3.750.000 dikurangi 3.333.333,33 ini menghasilkan 4.166.666,67. Dibagi dengan 3.333.333,33 rupiah dikalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan 12,5%. Dengan demikian ada kenaikan pendapatan per kapita sebesar 12,5% dari tahun 2008 ke 2009. Oke, next, dari perhitungan tadi kita bisa melihat tinggi rendahnya PDB atau PNB dibandingkan dengan pendapatan per kapita suatu negara oleh Bank Dunia itu kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya. Yang pertama yaitu kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies ya, artinya negara-negara ini pendapatannya kecil atau di bawah rata-rata ya. Itu sekitar PNB-nya kurang dari 825 US dollar. Jadi silakan kalian kalikan saja dengan rupiah yang ada. Rupiah kita ini menginjak angka 14.000 sekian ya. Jadi untuk mengetahui apakah negara kita ini pendapatan per kapitanya rendah atau tidak, kita bisa kalikan saja si 825 ini dikalikan dengan dolar yang ada di kita 14.000 sekian gitu ya. Nah, kalau hasilnya di bawah berarti itu merupakan pendapatan rendah. Kemudian yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Artinya low middle income economics yaitu negara-negara yang PNB-nya itu sekitar 826 sampai 3.225 US dollar. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income economies, yaitu negara-negara yang mempunyai PNB per kapitanya sekitar 3.266 sampai 10.065. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economies atau kita sebut dengan negara maju atau negara kaya raya ya, negara yang sudah sejahtera, yaitu negara-negara yang punya PNB per kapitanya sekitar lebih dari 10.066 US dollar. Oke, rendahnya pendapatan per kapita pada negara yang sedang berkembang itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah ini bisa menyebabkan pengetahuan yang diperoleh menjadi sedikit. Artinya penduduk yang ada di negara tersebut kurang mengalami pendidikan formal secara lengkap. Yang kedua adalah keterampilan dan kecakapan yang rendah, sehingga kekurangan tenaga ahli negara tersebut. Jadi tidak ada skill-skill yang menonjol di negara tersebut dan tidak ada minat bakat yang dikembangkan, sehingga menyebabkan skill-skill dari sumber daya manusianya rendah. Kemudian yang ketiga adalah modal yang relatif sedikit ya, karena negaranya berkembang itu memiliki kebutuhan yang luar biasa antara income dengan belanja yang tidak sesuai, maka modal akan relatif kecil. Kemudian kekurangan sumber alam, artinya terlalu banyak
daerah-daerah berkembang ini penghijauan hutan-hutannya, sawah-sawahnya itu digunakan untuk lahan industri. Jadi ada konversi ya, sehingga kekurangan sumber alam atau dalam pengolahan alamnya yang kurang optimal. Kemudian kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Nah ini dia penyakit bangsa berkembang adalah malas. Seorang yang malas itu akan menghambat kepada pintu kesejahteraan dan kesuksesan. Kemudian sikap yang tidak mendorong berproduksi. Ini masih berhubungan dengan malas tadi ya. Oke, next. Apa sih fungsi dari pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, untuk mengetahui apakah tempat tinggal di wilayah tersebut terjangkau atau tidak. Artinya tanahnya, lahannya itu mahal atau murah. Kalau pendapatan per kapita di suatu daerah atau suatu negara itu tinggi, berarti otomatis harga tanah atau wilayahnya itu termasuk wilayah yang mahal, begitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya pendapatan per kapita suatu daerah itu rendah, PDB-nya, maka harga tanahnya pun, lahannya pun akan dinilai murah. Kemudian yang kedua, itu menentukan kebijakan pemerintah. Nah, di sini pendapatan per kapita ini adalah kunci untuk pemerintah mengambil kebijakan menurut keefektifannya, ya. Kemudian berikutnya adalah mengetahui keadaan perekonomian suatu negara. Mengetahui keadaan perekonomian suatu negara, di sini pendapatan per kapita merupakan patokan. Apakah negara itu maju atau berkembang? Karena kita lihat ya tadi, negara yang penghasilannya tinggi berarti per kapitanya tinggi, dikategorikan sebagai negara maju ya. Begitupun sebaliknya. Kemudian mengetahui standar hidup suatu wilayah. Nah, di sini pendapatan per kapita ini merupakan patokan atau barometer untuk mengetahui standar hidup suatu wilayah. Kalau pendapatan per kapitanya tinggi, otomatis negaranya akan sejahtera, tingkat konsumsinya tinggi, produksinya tinggi, skillnya tinggi, dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan sebagai standar suatu wilayah. Yang terakhir adalah mempengaruhi permasalahan ekonomi modern yang dihadapi pebisnis ya. Tentu saja kalau pendapatan per kapita itu tinggi, investor-investor atau para pebisnis juga harus siap untuk memberikan upah yang tinggi pada setiap warga negara yang bekerja di perusahaannya. Komponen dari pendapatan nasional, ini yang terakhir tentang pendapatan nasional, mengenai komponennya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatan nasional suatu negaranya, dan yang kedua adalah jumlah penduduk. Karena tadi kita tahu bahwa pendapatan per kapita itu rumusnya kan hanya melibatkan dua komponen ini gitu ya. Jadi antara pendapatan nasionalnya dengan jumlah penduduknya. Oke, di sini ada data pendapatan per kapita di negara kita pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan yaitu sebesar 59,1 juta atau sebesar 4.154,9. Jadi naik 5,5% dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 56 juta, dan 2017 itu di angka 51,89 juta rupiah. Oke, next anak-anak, pada submateri yang kedua ini juga kita akan menentukan atau memahami tentang konsep distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan, distribusi itu sendiri berasal dari kata penyaluran. Distribusi pendapatan artinya penyaluran pendapatan ke tiap anggota masyarakat hasil dari pekerjaan, jasa atau niaga, atau dalam niaga itu dalam bahasa kita adalah hasil dari perdagangan barang dan jasa itu sendiri ya. Oke, tujuan dari distribusi pendapatan ini adalah untuk mengukur dan melihat pembagian pendapatan nasional yang diterima masyarakat itu merata atau tidak ya. Kalau ada ketimpangan ataupun ada ketidakstabilan, itu bisa segera dilakukan tinjauan secara lebih lanjut. Oke, bentuk konkret dari distribusi pendapatan yang ada di negara kita misalnya dibagi menjadi 4, meskipun masih banyak lagi ya, namun saya akan kerucutkan menjadi 4 hal pokok saja yang perlu kita pelajari. Yang pertama di sini adalah pembayaran langsung dan penyediaan barang dan jasa. Misalnya bentuk distribusi pendapatan ini bisa berupa PKH, Program Keluarga Harapan, BOS, Bantuan Operasional Sekolah, serta KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi semua pendapatan-pendapatan nasional ini akan didistribusikan kembali hasilnya kepada masyarakat ya. Bentuknya bisa berupa pembayaran langsung seperti PKH, BOS, ataupun KIP. Dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, di pemberdayaan masyarakat ini distribusi pendapatan nasional kita itu bisa disalurkan melalui PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Yang ketiga, pengembangan dari usaha kecil. Nah, untuk membantu perekonomian rakyat, distribusi pendapatan nasional negara kita itu melalui program KUR, Kredit Usaha Rakyat. Jadi mereka yang ingin meminjam uang untuk dijadikan modal usaha itu bisa menggunakan KUR
dengan atau tanpa jaminan, dengan bunga dan kredit yang terjangkau dan mudah diterima masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah alternatif kebijakan lain. Nah, di sini juga pemerintah menyalurkan distribusi pendapatannya bisa melalui alternatif kebijakan lain, misalnya subsidi pupuk untuk para petani dengan harga yang murah, tetapi kualitasnya tinggi. Bisa juga misalnya penghasilan orang-orang kaya dengan membeli kendaraan bermotor dan sebagainya itu dikenakan pajak yang sangat tinggi. Apalagi mobil mewah itu bisa sampai 10% pajaknya ya. Digunakan untuk apa? Untuk membantu transfer payment pemerintah kepada rakyat berupa perpanjangan ataupun pembuatan satu paket STNK dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat biasa. Oke. Indikator dari distribusi pendapatan ini untuk mengetahui tingkat pemerataannya bisa kita lihat melalui sebuah kurva yang disebut dengan kurva Loren dan menggunakan koefisien Gini ya. Kurva Loren itu artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatannya. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan itu sendiri kita menggunakan koefisien Gini atau disebut juga indeks Gini. Artinya semakin tinggi atau semakin besar indeks Gini, maka semakin tinggi pula ketidakmerataannya. Artinya distribusi pendapatannya akan tidak merata. Dan semakin kecil sebaliknya indeks Gini akan semakin rendah tingkat ketimpangannya. Artinya distribusi pemerataan pendapatannya sudah sangat merata. Seperti itu. Di sini kenapa berbentuk kurva dan koefisien Gini untuk mempelajari distribusi pendapatan, karena kalau bentuk angka, tabel dan sebagainya akan membutuhkan waktu yang lama dan akan rumit cara membacanya. Jadi diwakili dengan bentuk kurva dan koefisien Gini. Jadi tujuannya mengapa bentuknya kurva dan koefisien Gini. Oke, di sini kita akan membaca kurva Loren. Kita bisa lihat. Di sini kurva Loren ini adalah kurva yang menggambarkan tadi antara distribusi pendapatan dengan distribusi jumlah penduduk ya. Garis OE ini menggambarkan, garisnya vertikal ke atas, ini menggambarkan persentase dari pendapatan penduduk ya dalam kurun waktu 1 tahun. Garis OD yang horizontal itu menggambarkan persentase dari jumlah penduduk suatu negara ya. Sedangkan OA ini merupakan kurva Loren, artinya yang bentuknya diagonal. Jadi OA ini menggambarkan suatu keadaan di mana pemerataan dari pendapatan masyarakat itu sempurna, artinya merata dengan sempurna ya. Ini biasanya digambarkan dengan kurva seperti ini. Artinya semakin besar indeks Gini ya, maka ketimpangannya semakin tidak merata atau distribusi pendapatannya akan tidak merata. Semakin kecil indeks Gini, semakin merata pula distribusi pendapatannya. Dari kurva ini sudah dilihat jelas ya. Jadi kalau garis OA itu semakin dekat dengan diagonalnya, maka ini ketimpangannya akan semakin kecil. Kalau semakin jauh si garis OA yang melengkung itu tadi dari diagonal OA, maka ketimpangannya akan semakin besar. Intinya seperti itu. Rumus dari indeks Gini ini adalah di mana luas daerah yang diarsir atau yang tadi yang diarsir itu adalah OAB ya. OAB ini dibagi dengan luas AOD, dibagi dengan daerah segitiga AOD. Jadi untuk menghitung koefisien Gini itu cukup membagi luas daerah yang diarsir tadi OAB dibagi dengan OAD. Nah, itu indeks Gini ya. Oke, berikutnya. Ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, ini membentuk sebuah koefisien Gini atau indeks Gini. Jadi indeks Gini ini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia Corrado Gini, sehingga dinamakan dengan koefisien Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan antara pendapatan dengan kekayaan ya. Oke, kriteria dari indeks Gini itu sendiri adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita mau melihat negara ini ketimpangannya besar, kecil, sedang, nah kita bisa menggunakan koefisien Gini, yaitu apabila kurang dari 0,4 atau 0 sampai 0,4 atau kalau kita persentasekan antara 0 sampai 40% itu tingkat ketimpangannya rendah. Kalau ketimpangannya rendah berarti distribusinya meratakan, artinya kesejahteraan baik ya, perekonomian suatu negara itu baik. Yang kedua, antara 0,4 sampai 0,5 atau antara 40% sampai 50% itu tingkat ketimpangannya sedang. Artinya pemerataan distribusi pendapatannya sedang ya. Kemudian yang ketiga, lebih besar dari 0,5 atau 50% sampai 100%, tingkat ketimpangannya tinggi.
Nama lainnya adalah kesejahteraan negara tersebut buruk karena ketimpangannya sangat tinggi. Pemerataan distribusi pendapatannya kacau balau. Manfaat koefisien Gini, yang terakhir adalah manfaat koefisien Gini, yaitu untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh berkisar antara tadi 0 sampai 1 ya, atau antara 0 sampai 100% kalau dalam persentase. Apabila 0 berarti pemerataannya sempurna, apabila 1 berarti ketimpangannya yang sempurna, artinya 100%, ketimpangan semakin besar ya. Ini rasio Gini di Indonesia pada tahun 2016 itu sebesar 0,397, sedangkan pada 2015 adalah 0,408. Sekian dari saya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pendapatan per kapita menentukan kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi pendapatan per kapita, pemerataan distribusi akan semakin merata, maka rakyat Indonesia ini akan mengalami perekonomian yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.